Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar Pak Asep hari ini, Pak Asep? Alhamdulillah baik-baik saja, Pak. Cuman ini ada beberapa permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah saya, Pak. Aduh, Oh iya ya. Pertama-tama saya sangat senang bisa berbincang dengan Pak Asep hari ini. terima Mudah-mudahan kasih, Pak. dengan berbincang kita hari ini bisa menambah semangat kita ya Pak untuk terus beraktivitas. Saya dengar tadi dari Bapak, walaupun sehat, tapi ada suatu permasalahan yang sedang mengganjal kayaknya di Pak Asep gitu ya. Kalau boleh tahu, bisa Bapak ceritakan gitu apa permasalahannya Pak? Betul sekali, Pak. Memang secara kabar badan sehat, namun ada sedikit ini permasalahan yang mengganggu saya ini di sekolah saya ini Pak, belum terjangkau jaringan WiFi. Jadi bermasalahnya itu apalagi kan sekarang sedang booming ANBK, Pak, ya, sedang booming ANBK dan kebetulan di sekolah saya pun untuk alat IT-nya alhamdulillah sudah ada walaupun belum lengkap. Salah satunya kita ada Chromebook itu mendapatkan 15 unit, Pak, ditambah kemarin laptop ada 7, Infocus dan lain sebagainya. Nah, namun untuk mengoptimalisasikan alat-alat tersebut, kami butuh dorongan jaringan WiFi, Pak. Dan kebetulan jaringan WiFi ke daerah saya itu, apalagi ke sekolah saya, belum belum masuk gitu. Jadi hasilnya saya agak kebingungan juga ini harus seperti apa gitu. Kami sudah mencoba menggunakan jaringan Orbit, kemudian jaringan HP, namun ya kita tahu sendiri bahwa kalau jaringan seperti itu kan tidak kuat kalau untuk seluler. Makanya pada saat pelaksanaan ANBK itu sinyal tiba-tiba loss gitu, Pak. Oh iya 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 Pak Asep. Tentu kalau ANBK itu memang lebih ideal ya melalui jaringan kabel gitu kan dari Telkom ya, IndiHome. Saya paham itu. Betul dan kendala itu memang banyak dirasakan di sekolah-sekolah yang belum terjangkau oleh jaringan Telkom ya begitu ya Telkom gitu ya Pak. Nah, tentu itu adalah jadi suatu permasalahan. Nah, kalau boleh saya tahu, Pak, kira-kira menurut Bapak itu permasalahan jaringan itu belum sampai ke sekolah Bapak itu kira-kira di mana itu Pak permasalahannya? Sejauh ini Pak ya, sejauh ini dengan apa yang saya lihat, kemudian saya tanya-tanya dengan beberapa rekan dan warga, dan termasuk juga ke petugas Telkomselnya, memang untuk di wilayah kami itu belum ada pengguna yang lain. Jadi belum masuk kabel jaringan gitu seperti itu. Padahal kami di sekolah sangat membutuhkan untuk hal itu gitu, untuk menunjang proses pembelajaran kami dan untuk menunjang program-program di sekolah gitu, Pak. Oh iya iya. Kalau boleh tahu Pak, sekolah Bapak itu jaraknya jauh tidak sih kalau ke Telkom gitu, ke Telkom cabang atau apa dan sebagainya? Kalau dari jarak ya memang jauh, Pak. Cukup jauh memang, dari Telkom cabang itu kan berada di ibu kota kecamatan. Sementara sekolah saya itu berada di pinggiran kecamatan, di sebuah pedesaan melewati perkampungan juga. Jarak Hmm, itu dari kecamatan ke sekolah saya itu sekitar 5 sampai 6 kilo, Pak, gitu. 5-6 kilo. Iya. Kalau dari jaringan kabel terakhir ke sekolah itu tinggal berapa kilo lagi Pak itu jarak yang belum ada kabelnya gitu? Masih sangat jauh juga, Pak. Kabel jaringan itu baru masuk sampai dengan, kantor balai desa, dan sekolah saya itu jaraknya dari kantor balai desa ke sekolah saya itu sekitar 2 kilometer lagi, Pak. Masih Oh, jauh. iya 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 2 kilometer. Nah, sejauh itu eh, kira-kira saya ingin tahu usaha yang sudah Bapak lakukan dengan rekan-rekan di sekolah dalam upaya supaya jaringan kabel itu bisa sampai ke sekolah Bapak. Kalau boleh tahu usahanya sudah sampai di mana, Pak?
Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan di sini gitu ya. Usaha saya dan rekan-rekan pertama itu langsung mendatangi ke Telkom cabang ya Pak ya. Kemudian dari pihak Telkom cabang itu merekomendasikan, "Coba Pak cari, pengguna lain minimal 20 orang, dengan syarat kumpulkan KTP-nya warga," gitu kan. Ya nanti katanya dari setelah terkumpulnya warga kami akan proses, kemudian akan didirikan tiang, akan juga disematkan kabel sampai ke sekolah Bapak berada. Nah, pada saat itu saya kembali lagi lah ke sekolah, kemudian, membicarakan saran tersebut dari pihak Telkom, Pak, ya. Nah, kemudian, di sekolah pun menyambut baik waktu itu. Nah, kebetulan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite itu langsung menugaskan saya untuk mencari responden lah, istilahnya seperti itu, Pak, ya, yang 20 orang itu. Karena kebetulan kan saya tinggal di perkampungan, kebetulan mereka juga adalah beberapa yang ingin, menikmati akses Telkom tersebut, dan alhamdulillah Pak, terkumpullah 20 orang itu, fotokopi KTP-nya sudah saya pegang. Nah, kemudian saya berkoordinasi lagi dengan pihak desa gitu kan ya, karena memang untuk masalah data kan ini harus benar-benar kita jaga Pak ya, apalagi Iya. data personal, KTP dan lain sebagainya. Kemudian saya koordinasi dengan pihak desa dan alhamdulillah pihak desa pun responnya sangat bagus, Pak, ya, karena memang mereka juga peduli dengan pendidikan. Nah, kemudian, kami membawa hal tersebut pada saat rapat di sekolah gitu ya, KKG sekolah dengan Pak Komite waktu itu. Nah, didapatlah sebuah kesimpulan, "Oke, deal, mangga kita ajukan," karena permintaan Telkom seperti itu. Maka Hmm. diajukanlah, Pak, yang 20 orang itu, seperti itu. Namun sayang sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak terkaitnya gitu, Pak. Ya, ya, ya. Baik Pak, saya sudah menanggapi apa yang Bapak sudah sampaikan gitu ya. Tentu ini usaha Pak Asep dalam rangka meraih atau menginginkan jalur internet ini sudah cukup baik menurut saya gitu ya. Tuh, Pak. Sudah mengumpulkan 20 orang sebagai persyaratan yang diajukan oleh PT Telkom gitu kan dalam rangka untuk membangun jaringan baru mungkin. Nah, kemudian saya dengar tadi juga pemerintah setempat itu sangat mendukung begitu ya untuk pelaksanaan itu. Nah, kira-kira Pak, kalau misalkan yang ingin saya tanyakan dari selain pemerintah desa, dinas-dinas yang terkait atau yang lebih atas itu kira-kira sudah mendukung usaha itu atau belum, Pak? Gimana coba menurut Bapak? Nah, kebetulan, saat itu juga, Pak, ya, setelah beberapa hari kami menyampaikan apa yang diminta oleh pihak Telkom, ya, kami pun langsung mendatangi pihak dinas waktu itu, karena kebetulan juga, Pak, saat itu ada pengawas damping sekolah, pengawas bina ya, yang datang ke sekolah kami. Kebetulan, kami pun menyampaikan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi. Nah, beliau pun responnya bagus, kemudian kita cobalah cenah datang, kita ngobrol dengan Pak Kordik ya, gitu. Nah, saat itu juga, saya dan kepala sekolah langsung datang menemui pihak Kordik di pihak atas kecamatan. Kemudian menyampaikan usaha-usaha yang sedang ditempuh gitu kan. Dan alhamdulillah pihak Kordik pun mendorong dengan baik, menyanggupi dengan baik, bahkan beliau-beliau pun mendukung kami gitu Pak ya. Langsung berdiskusi juga dengan pihak terkaitnya. Namun ya itu diskusi sudah berlangsung, persyaratan sudah dikasih, jawabannya masih nanti Pak tunggu. Hmm, Akhirnya sampai sekarang belum Pak, belum masuk jaringan itu gitu. baik. Kalau boleh tahu Pak, Bapak dari melakukan usaha itu yang tadi membukukan KTP, kemudian mengajukan ke pihak Telkom, itu sampai hari ini sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu waktunya? Kami itu menyampaikan KTP dan menyampaikan permohonan itu pada bulan 7 tahun lalu, Pak, ya. Hmm. Bulan 7 tahun lalu sampai dengan sekarang bulan 8 tahun sekarang mungkin sudah sudah hampir 1 tahun, Pak, ya, belum ada respon gitu. Baik, sudah cukup lama juga ya Pak ya. Betul, sudah Karena cukup lama juga, Pak. itu memang bagi sekolah itu yang saya rasa juga sangat memerlukan gitu zaman sekarang itu dengan eh,
pembelajaran IT, teknologi, tentu jaringan itu sangat dibutuhkan oleh sekolah. Nah, kira-kira saya ingin bertanya ke Pak Asep, usaha yang tadi sudah banyak dilakukan, saya dengar dari Pak Asep gitu kan, solusi untuk menempuh itu. Kemudian sudah menunggu kurang lebih 1 tahun masih belum ada tindak lanjut gitu yang nyata. Nah, kira-kira adakah menurut Pak Asep satu upaya atau jalan cara usaha yang masih bisa ditempuh untuk menuju atau meraih harapan yang tadi? Kira-kira apa yang belum Pak Asep lakukan gitu? Ada usaha apa yang kira-kira belum lakukan? Sampai saat ini, saya rasa semua usaha sudah Pak dilakukan, namun, adalah beberapa hal yang akan saya lakukan. Nah, karena memang saya juga mendapatkan beberapa pertanyaan dari responden kan yang KTP-nya dikumpulkan saat itu, sampai dengan saat ini mereka-mereka itu terus bertanya kepada saya, "Kapan atuh Pak? Kapan atuh Pak?" Nah, seperti itu. Nah, dalam waktu dekat ini Pak ya, kira-kira di akhir bulan Agustus gitu, kami dan saya pribadi dengan rekan-rekan di pihak sekolah akan kembali mencoba beraudiensi dengan pihak Telkom, akan meminta kepastian gitu Pak, akan meminta kepastian ini mau dipasang apa tidak, gitu. Jadi jangan sampai membuat kami menunggu selama ini gitu, sementara jaringan itu kami butuhkan setiap saat begitu Pak. Jadi untuk menunjang dan mendukung terselenggaranya pendidikan yang baik gitu, apalagi ANBK sekarang kan aduh lumayan agak belibet lah. Jadi kami butuh jaringan itu secepatnya gitu Pak. Baik, bagus sekali Pak Asep sudah punya opsi untuk tindak lanjut berikutnya ya Pak ya di akhir bulan Agustus akan ada disusul langsung gitu kan ke pihak Telkom bagaimana untuk respon atau tindak lanjut dari usulan yang telah disampaikan. Saya rasa itu adalah merupakan satu solusi yang dalam jangka waktu dekat yang akan Bapak Asep lakukan dan rekan-rekan di sekitar SD Sinar Gunung gitu kan. Betul Pak. Nah, mudah-mudahan kira-kira tentu Bapak memiliki komitmen gitu akan melaksanakan usaha atau upaya yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Bapak bisa berkomitmen dengan rekan-rekan di sana, tentu akan gitu kan melaksanakan usaha itu. Kira-kira mungkin seperti itu ya Pak? Betul Pak, seperti itu. Jadi kami akan terus berupaya dan kami juga akan memegang komitmen, apalagi kami, ya pihak sekolah terutama saya dititipi amanat juga oleh warga dan ini sesuai dengan permintaan dari pihak Telkomnya. Jadi kalau misalkan seperti ini kami juga kebingungan Pak menjawab permintaan warga seperti apa dan harus bagaimana. Sementara mereka pun warga-warga yang menitipkan datanya kepada kami gitu. Jadi kami butuh kepastian juga, seperti itu, Pak. Ini mau apa tidak? Dan mudah-mudahan dengan langkah ini, semuanya bisa terrealisasi dengan baik seperti apa yang kita harapkan, Pak, seperti itu. Baik, luar biasa Pak Asep. Terus semangat gitu ya usahanya. Mudah-mudahan bisa berhasil Pak. Saya Amin yakin amin kan amin. Terima semangat kasih, Pak. dan kawan-kawannya mudah-mudahan dibukakan jalan gitu kan yang terbaik. Baik Pak Amin. Asep, itu saja mungkin yang bisa kita bincangkan gitu kan di sore hari ini terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Asep. Kemudian saya sangat senang sekali Pak Asep bisa mengemukakan permasalahan, kemudian Pak Asep juga bisa memunculkan ide solusi berikutnya dan Pak Asep juga sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan tindak lanjut dalam waktu dekat. Mudah-mudahan itu lancar dan sukses serta berhasil. Demikian Pak Asep perbincangan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Salam semangat terus berjuang untuk kemajuan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya jadi lega ini bisa mengungkapkan unek-unek saya ini. Aduh, mudah-mudahan secepatnya bisa terrealisasikan ini. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke refleksi ya Pak Asep ya dari coaching yang kita lakukan pada Baik, hari silakan ini. Pak.
Pertama, saya akan melakukan refleksi sebagai coach ya, melakukan refleksi pada hari ini yang sudah saya lakukan bersama Pak Asep. Refleksi dari saya selaku coach bersama Pak Asep, alhamdulillah percakapan sudah berjalan dengan baik, begitu ya, terjalin komunikasi antara coach dan coachee dan sudah sesuai mungkin dengan gambaran alur tirta. Kemudian selanjutnya yang mungkin harus saya perbaiki dalam meningkatkan pertanyaan yang berbobot. Memang itu saya masih agak kesulitan dan mudah-mudahan ini bisa terus saya tingkatkan agar pertanyaan berbobot ini bisa mengantarkan coachee untuk menemukan solusi sesuai dengan alur dan sampai kepada tujuan yang dicapai. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present ya atau kehadiran penuh, saya selalu mencoba menciptakan suasana yang akrab dan tenang bersama Pak Asep dan itu sudah terwujud. Kemudian pada saat berlangsungnya kegiatan coaching tadi, kita melakukan percakapan yang terbuka, sabar, kemudian mendengarkan dengan penuh, itu sudah saya lakukan mencoba untuk memahami apa yang Pak Asep sudah sampaikan. Kemudian untuk perbaikan dan peningkatan, insya Allah saya akan selaku coach ya akan terus belajar fokus, terutama dalam present ya atau kehadiran penuh, sehingga saya bisa lebih fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee dan kemudian nantinya saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan bisa mengantarkan coachee sampai kepada solusi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, itu mungkin refleksi dari saya dan kami persilahkan untuk Pak Asep untuk menyampaikan umpan balik dari coachee begitu ya, yang berkaitan dengan perasaan Pak Asep saat melaksanakan di coaching oleh saya. Dipersilahkan Pak Asep. Baik, terima kasih Bapak. Wah, lumayan sangat menarik ya, sangat luar biasa pembicaraan kita kali ini. Dan memang yang saya rasakan, perasaan saya pada saat di-coaching oleh Bapak, perasaan saya senang, Pak ya. Pertama senang, kemudian timbul ketenangan seperti itu, kemudian juga saya bisa menguasai diri dalam artian menjawab itu tidak kemana-mana gitu kan Pak ya, sesuai fokus. Ini juga karena pembawaan coaching-nya bagi saya sangat menarik. Kemudian juga saya lega Pak, yang paling utama saya merasa lega bahwa unek-unek yang ada dalam pikiran dan benak saya selama ini bisa tersampaikan. Kemudian Bapak juga merespon itu dengan sangat baik. Jadi saya merasa sangat senang sekali, tidak ada penekanan sama sekali Pak. Itu tidak ada penekanan sama sekali dan kemudian Bapak itu anteng hadir semua dalam mendengarkan keluh kesah saya gitu, dalam mendengarkan cerita saya. Nah ini membuat saya jadi lebih bersemangat lagi Pak untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya rasakan. Dan insya Allah mudah-mudahan daripada hal ini ya saya pribadi bisa menyelesaikan permasalahan yang sama-sama saya rasakan dengan teman saya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Asep. Terima kasih pada hari ini Ibu Yani dan seluruh yang hadir di room ini telah membimbing kita melaksanakan bagaimana praktek coaching pada hari ini. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.